Bacaan Quran yang terbaik adalah bacaan Quran di waktu fajar. Karena Quran al-fajri kana mashhuda. Bacaan Quran di waktu fajar, di sholat subuh itu adalah yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh malaikat-malaikatnya. Makanya paling baik sholat subuh itu bacaan Qurannya yang panjang. Kalau memang sudah kita terbiasa. Karena nanti sholat zuhur asar tidak mendengarkan bacaan imam secara gamblang, secara jahar. Maghrib waktunya singkat, tidak memungkinkan kita untuk berlama-lama dalam sholat. Isya waktunya juga memang panjang, tetapi orang sudah waktunya untuk beristirahat. Maka Quran al-fajri, baca Quran di waktu sholat fajar, sholat subuh itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kultum, ya, kuliah 7 menit saja. Jadi kalau kultum itu hanya 2 pilihan, 7 menit atau 70 menit. Kalau 70 menit kelamaan, karena kuota kamera saya hanya 160 menit ya, belum nanti untuk pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Ihsan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu ibadah salat ini adalah ibadah yang terbesar dalam agama Islam. Dalam pengertian apa? Bukan terbesar paling capek, bukan terbesar banyak menguras tenaga atau mengeluarkan biaya yang besar seperti halnya ibadah haji. Tapi sholat ini sebagai ibadah dikatakan ibadah besar itu karena dia merupakan syiar dalam agama Islam sebagai pondasi, sebagai pilar agama. Sebab Nabi Muhammad SAW mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan pilar itu. Kalau dia meninggalkannya berarti dia meruntuhkan pilar agama itu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan juga yang membedakan kita orang Islam dengan orang kafir itu adalah salat. Ya, kalau orang kafir tidak ada sholat seperti kita. Maka yang menandakan ciri utama seorang muslim itu masih disebut sebagai muslim adalah orang yang sholat dan menghadap kiblat. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana
wa akala dhabihatana fahuwal muslimul ladzi lahu dhimmatullahi wa rasulih. Siapa orang yang salat seperti salat kita, menghadap kiblat seperti kita ke Ka'bah, bukan menghadapnya ke arah lain, ya. Lalu makan sembelihan kami, kata Rasulullah SAW, maka dia adalah seorang muslim yang mendapatkan perlindungan, jaminan dari Allah dan Rasulnya SAW. Maka sholat ini pilar agama, karena di dalam ibadah sholat itu kita senantiasa memperbaharui komitmen kita, syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syahadat kita terhadap risalah Nabi kita Muhammad SAW. 5 kali sehari sebagaimana perintah Allah ketika Nabi SAW di Isra dan di Mi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Itu sudah merupakan ketetapan yang luar biasa. Ibadah salat ini menghidupkan ruh kita sejalan dengan hidupnya manusia. Ya, manusia ini diberikan kehidupan sehari 24 jam, itu ada jam-jam biologisnya. Pagi dia bangun, kemudian dia persiapan untuk kerja, kemudian dia bekerja, kemudian dia sore selesai bekerja, kemudian malam waktu untuk beristirahat. Itu semua adalah jam biologisnya manusia, sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Nah, untuk menyertai kehidupan manusia 24 jam ini, jam-jam biologis itu, lalu kemudian Allah tetapkan waktu-waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Pagi hari di waktu fajar kita bangun dari tidur kita hidup ini, jam biologi kita menyesuaikan dengan perintah Allah. Bangun, sholat subuh. Sholat subuh ini ibaratnya seperti pemanasan untuk kita memulai hari kita dengan bekerja. Dan diawali dengan apa? Dengan kita bermunajat, bersimpuh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Quran yang terbaik adalah bacaan Quran di waktu fajar. Karena Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Quran di waktu fajar, di sholat subuh, itu adalah yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh malaikat-malaikatnya. Makanya paling baik sholat subuh itu bacaan Qur'annya yang panjang. Ya, kalau memang sudah kita terbiasa. Karena nanti sholat zuhur asar tidak mendengarkan bacaan imam secara gamblang, secara jahar. Maghrib waktunya singkat, ya, tidak memungkinkan kita untuk berlama-lama dalam sholat. Isya waktunya juga memang panjang, tetapi orang sudah waktunya untuk beristirahat. Maka Qur'an al-fajri, baca Quran di waktu sholat fajar, sholat subuh, itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca panjang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan kita 24 jam ini harus dibingkai oleh nilai-nilai ilahiyah. Apa bingkainya? Apa framenya? Yaitu sholat. Maka kita, meskipun sholat ini sederhana, sholat ini tidak pakai biaya, sholat ini tidak pakai tenaga yang terkuras, ya kan sholat tinggal datang, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di tempat kita berdiri itu.
Tidak perlu biaya mahal-mahal seperti halnya haji atau ibadah zakat. Nah inilah kemudian ibadah sholat ini kenapa dia dijadikan pilar agama, untuk mewarnai kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah di atas muka bumi ini, agar kehidupan kita 24 jam ini terwarnai, tercelupi oleh ajaran Islam. Dan ketika Allah perintahkan kita ibadah sholat 5 waktu, otomatis Allah juga perintahkan seruan bagaimana kita menghadiri sholat 5 waktu. Maka ada azan. Wa idza nadaitum ila shalah. Al-Quran selalu mengatakan begitu. Jika kamu menyeru orang untuk melaksanakan sholat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Hari Jumat melaksanakan ibadah sholat Jumat juga harus diseru, dipanggil. Ya namanya panggilan itu harus sampai menjangkau sejauh mungkin yang bisa didengar oleh umat Islam. Dipanggil saja yang datang cuma segini, gimana kalau nggak dipanggil? Kan kira-kira begitu ya. Dan memang disunnahkannya panggilan azan itu dengan suara yang keras, tapi jangan sampai memekakkan telinga. Artinya harus bagus suara muazin, harus speakernya, mikrofonnya juga kualitasnya bagus. Jangan kadang-kadang suara yang bagus tapi kalau mikrofonnya bermasalah, nah itu juga jadi kurang bagus ya, kualitasnya sampai kepada kita ya. Maka itu jadi kehidupan Islam ini ada kehidupan yang sifatnya pribadi, sholat, tetapi juga ada panggilannya, ada aspek sosialnya, memanggil orang untuk sholat. Apa gunanya memanggil orang untuk sholat? Satu, untuk mempermaklumkan bahwa waktu sholat ini sudah datang dan kita harus segera bergegas untuk mengingat Allah, karena tujuan sholat itu dasarnya, tujuannya ya, kemudian mukaddimahnya dan kesimpulan hasil output daripada sholat itu satu, aqimis sholata li dzikri, untuk mengingat Allah. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu adalah segala-galanya bagi seorang muslim ya. Jadi kita harus menghadirkan Allah, selalu mengingat Allah. Dan itu ada medianya ya, pertama dengan mendengarkan azan, lalu kemudian dipanggil setelah kita tahu ini datang waktu sholat, lalu kemudian secara tidak langsung ayat-ayat di dalam Al-Quran itu juga mengatakan kalau memanggil berarti apa? Nyuruh orang untuk berkumpul. Itulah makanya ada sholat berjamaah. Jadi kehidupan Islam ini kehidupan yang sangat luar biasa. Ada aspek spiritual dengan kita ingat Allah melalui sholat. Ada aspek sosial dengan kita berkumpul sholat berjamaah. Dan bukan hanya spiritual dan sosial, tetapi ada aspek yang ketiga yang sering kita lupa ya, dengan sholat berjamaah itu adalah merupakan pilar kita untuk menyelenggarakan negara. Ada model kepemimpinan Islam itu dalam sholat berjamaah ya. Ada imam, ada makmum. Gak mungkin sholat berjamaahnya imamnya dua, boleh? Nggak bisa. Semuanya jamaah mau jadi imam, nah, nggak bisa juga. Atau tidak ada imamnya sama sekali, semua sholat masing-masing, ya enggak. Sholat berjamaah itu imamnya satu, yang lain jadi makmum. Dan imam itu dalam sholat diatur ya. Pemimpin dalam sholat itu sama dengan pemimpin dalam bernegara. Ini miniatur. Makanya ketika Nabi SAW wafat, para sahabat bermusyawarah, siapa yang bakal jadi pemimpin setelah Rasulullah?
Semuanya hampir sepakat, mayoritas mengatakan Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi SAW meminta menunjuk Abu Bakar jadi imam sholat ketika beliau sakit. Ini kan isyarat ya, bahwa pemimpin dalam sholat itu adalah pemimpin di tengah-tengah kehidupan sosial, pemimpin dalam bernegara. Dan kriteria jadi imam itu sholat sama dengan kriteria jadi pemimpin dalam bernegara. Harus orang yang alim, orang yang pandai, orang yang ahli membaca Quran, suaranya bagus, mengerti hukum-hukum agama. Itulah kriteria pemimpin dalam Islam. Makanya pemimpin dalam Islam itu dalam setiap periode kenegaraan dalam fikih Islam, mulai dari Rasulullah, selama hidupnya Rasulullah di Madinah itu tidak pernah absen memimpin sholat lima waktu. Jadi kepala negara ya imam sholat. Salah satu tugas kewajiban kepala negara di dalam Islam itu ya mimpin sholat. Ya, aneh kalau ada sekarang wali kota, bupati, camat, ya, lurah, orang tidak tahu sholat. Lah kok mimpin? Tugas pemimpin di dalam negara itu salah satunya mimpin orang sholat. Nah ini yang kadang sering kita tidak tahu. Jadi dalam kehidupan bernegara kita ini akan baik kalau kita ini dipimpin oleh orang-orang yang memimpin sholat 5 waktu. Ya. Jadi pemimpin dalam Islam itu harus mencontoh kepemimpinan di dalam sholat. Nggak boleh diktator. Pemimpin itu tidak boleh diktator. Sama imam sholat juga tidak boleh diktator. Kalau imam sholat salah, ya harus ditegur, diingatkan. Bacaannya salah, diingatkan. Jangan ngotot jadi imam. Tahu bacaannya salah, diingatkan sama makmum di belakang, lalu ngotot, merasa benar sendiri. Tidak boleh. Batal imamnya, kentut, ya dia harus mundur, ya, harus diganti dengan imam yang baru tanpa harus mengulangi dari awal sholat, kan begitu. Ini kan model kepemimpinan, Pak. Ya. Pemimpin juga tidak ada pemimpin sholat itu demokratis. Apa? Aturan sholat seenaknya dibikin oleh imam. Nggak bisa. Imam itu menjalankan perintah Allah, menjalankan contoh dari Nabi SAW tanpa dia mengubah-ubah aturan-aturan yang ada di dalam sholat. Nah itulah model pemimpin. Pemimpin itu menjalankan aturan agama. Dia hanya sebagai mandataris dari rakyat, mandataris pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah untuk memimpin dan menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat banyak. Ya. Jadi inilah makanya keutamaan sholat itu luar biasa. Kenapa ditekankan sholat berjamaah? Kenapa ada azan? Ada seorang ulama dari Mesir namanya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i mengatakan, kenapa sih kalau azan itu kita harus keras, harus tinggi suaranya? Itu ada maksudnya, ada hikmahnya. Liya'tadal muslimuna raf'as sauti fil haq. Supaya orang-orang Islam ini terbiasa meninggikan suaranya dalam hal kebenaran. Itu. Ya, kita bersyahadat. Syahadat itu bukan urusan pribadi, tapi harus diketahui oleh seluruh manusia. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, itu harus diungkapkan, dinyatakan secara terus terang sampai terakhir hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah, Allahu akbar la ilaha illallah. Itu semua ditinggikan suara kita. Untuk apa? Ya. Dan azan ini itu disunnahkan bukan hanya untuk memulai sholat. Ketika misalnya terjadi bencana,
ya, kebakaran. Ya, kebakaran itu ya sambil menyiram air, memadamkan api, ya itu dianjurkan untuk azan. Ya. Jadi jangan kita azannya doang tapi tidak nyiram air. Ya, kopong semuanya. Terbakar semua itu nanti. Nah, kalau sambil kita memadamkan api kita azan, itu membantu, ya, ini keutamaannya. Membantu cepatnya itu api itu bisa dipadamkan. Ya. Ketika terjadi bencana, azan, ingat, mengajak orang untuk ingat Allah. Karena kan kalau terjadi bencana kan kita panik. Ya, lupa sama apa-apa, lupa sama Allah. Nah, itu. Makanya diingatkanlah, ya, kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah, bertaubat, untuk senantiasa mengingat bahwa Allah itu maha besar, maha segala-galanya. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk kecil yang tidak ada daya upaya kecuali, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendengarkan azan, jawabannya itu selain mengikuti apa yang diucapkan oleh imam, ya, itu di akhir itu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, itu apa? La haula wala quwwata illa billah, hauqalah. Ya. Jadi menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan kekecilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang lalu menjadi spirit dan semangat bagi kita umat Islam untuk menjalani kehidupan kita ini. Tidak boleh sombong, tidak boleh durhaka sama Allah, nggak boleh zolim kepada sesama manusia, ya. Maka kalau umat Islam ini betul-betul menegakkan sholat dengan baik, bukan hanya menjadi pribadi dirinya yang soleh, tapi juga masyarakat juga bisa menjadi soleh, ya. Jadi kriteria soleh itu bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk masyarakat, untuk kehidupan berbangsa, bernegara. Kehidupan itu menjadi mendatangkan kemaslahatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang ayo kita sama-sama memperbaiki kualitas salat kita, karena salat ini adalah tiang agama, juga tiang negara. Kalau dalam satu negara tidak ada orang yang mendirikan salat, wah itu keterlaluan, ya. Satu negara yang mayoritas beragama Islam tidak terdengar suara azan, nah ini apa bedanya dengan negara kafir? Ya, nauzubillah min dzalik. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan beragama kita di tanah air ini, ya. Karena dalam keterangan Quran dan hadis itu, yang takut atau selalu merasa terganggu dengan suara azan itu ada 3 golongan. 1, orang kafir, ahli kitab terutama. Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, setan. Ya. Kalau ahli kitab digambarkan dalam Al-Quran itu surat Al-Maidah 57, 58, ya, mereka tidak suka dengan suara azan, menjadikan agama itu sebagai permainan dan ejekan, olok-olok, sama dengan orang munafik, ya. Makanya Allah melarang, ya hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu itu sebagai bahan ejekan, olokan, dan permainan di antara orang kafir dan ahli kitab. Nah, jadi larangan menjadikan pemimpin itu dari orang kafir, terutama ahli kitab, itu berbanding lurus dengan masalah sholat, masalah azan. Lah kok kebenaran? Iya. Bukanlah kok kebenaran enak gitu ya. Tapi kok kebenarannya tidak enak semua ini. Jadi larangan menjadikan pemimpin dari kalangan ahli kitab karena mereka menjadikan syiar agama itu sebagai permainan dan bahan olok-olok, ejekan, itu untuk orang munafik. Dan karena itulah Allah mengatakan dalam ayat 58, wa idza nadaitum ilas sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Jadi orang munafik memang sama dengan kebiasaan orang kafir dalam menjadikan agama ini sebagai bahan ejekan dan olok-olokan.
Sehingga diriwayatkan dalam tafsir Qurtubi itu, kalau dulu orang Yahudi itu di Madinah nggak suka dengan suara azan. Dia bilang ini keluar dari kebiasaan kami ahli kitab, biasanya pakai lonceng, biasanya atau pakai trompet. Lah kok ini suara bengak-bengok, asyhadu alla ilaha illallah katanya. Itu seperti suara onta, kata orang Yahudi itu. Ya. Maka jangan kita meniru mereka, jangan sampai kita menganalogikan suara azan dengan suara-suara yang lain yang itu tidak benar, ya. Oleh sebab itu, mari kita jauhkan diri kita dari sifat nifaq, ya. Kemudian kita menyelaraskan kebiasaan kita dengan orang-orang kafir ahli kitab, dan mari kita jadikan sholat ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, juga untuk menghadirkan kebahagiaan, kemaslahatan dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Demikian, nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insyaallah, ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya, ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities, ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah mau udah jadi. Alhamdulillah, dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini, ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.